wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan. Nama saya Bella Yugistira dari kelas A1 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Yang pertama, jelaskan apa sih yang dimaksud dengan manajemen sumber daya manusia dan bagaimana hubungannya dengan proses manajemen. Manajemen sumber daya manusia atau MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya yang dimiliki oleh individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan perusahaan. Nah, untuk pengertian MSDM secara makro atau besar, yaitu manajemen sumber daya manusia merupakan keseluruhan potensi tenaga kerja yang terdapat di suatu negara atau daerah sehingga dapat mengembangkan jumlah angkatan kerja. Dan pengertian MSDM secara mikro atau kecil merupakan segolongan masyarakat yang memenuhi kebutuhan hidupnya dengan bekerja pada satu unit kerja tertentu baik pada pemerintahan ataupun swasta. Nah, apa sih hubungan antara manajemen sumber daya manusia dengan proses manajemen? Hubungannya ada pada perencanaan, yaitu menentukan sasaran dan standar-standar, membuat aturan dan prosedur, menyusun rencana-rencana dan melakukan peramalan. Yang kedua dengan pengorganisasian, memberikan tugas spesifik kepada setiap bawahan, membuat divisi-divisi, mendelegasikan wewenang kepada bawahan, membuat jalur wewenang dan komunikasi, dan mengordinasikan pekerjaan bawahan. Yang ketiga, penyusunan staf, menentukan tipe orang yang harus dipekerjakan, merekrut karyawan, memilih karyawan, menetapkan standar prestasi, memberikan kompensasi kepada karyawan, mengevaluasi prestasi, memberikan konseling kepada karyawan, melatih dan mengembangkan karyawan. Yang keempat, kepemimpinan, yaitu mendorong orang lain untuk menyesuaikan pekerjaan, mempertahankan semangat kerja, dan memotivasi bawahan. Yang kelima, pengendalian, menetapkan standar seperti kuota penjualan, standar kualitas, atau tingkat produksi, memeriksa untuk melihat bagaimana prestasi yang dicapai dibandingkan dengan standar-standar ini, melakukan koreksi jika dibutuhkan. Nah, pertanyaan kedua, berikan contoh mengenai bagaimana konsep dan teknik manajemen sumber daya manusia dapat berguna bagi semua manajer. Yaitu dengan satu, melakukan analisis pekerjaan, yaitu menentukan pekerjaan setiap karyawan. Yang kedua, merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon karyawan. Yang ketiga, memilih calon karyawan. Yang keempat, mengorientasikan dan melatih karyawan-karyawan baru. Yang kelima, mengatur upah dan gaji, memberikan kompensasi kepada karyawan. Dan yang terakhir, memberikan insentif dan keuntungan. Nah, pertanyaan ketiga, sebutkan dan jelaskan teknik-teknik perencanaan sumber daya manusia, yaitu dengan satu, teknik ramalan para ahli, yaitu ramalan yang didasarkan pada penilaian para ahli yang bentuknya bisa berupa nominal Delphi, yaitu menghadirkan 5-10, kemudian ditanyakan mengenai apa yang menyebabkan perubahan kebutuhan pegawai pada masa yang akan datang. Setiap ahli akan memberikan jawaban dari masing-masing yang telah didiskusikan secara bersama-sama hingga menghasilkan beberapa faktor yang di-ranking atau diurutkan dari yang paling penting. Yang kedua ada Delphi teknik, yaitu jika para ahli dapat berdiskusi secara bersama-sama, perencanaan sumber daya meminta pendapat beberapa ahli tentang kebutuhan sumber daya manusia pada masa yang akan datang. Pemikiran ahli tersebut disimpulkan lalu diberikan kepada masing-masing ahli sebagai masukan untuk memikirkan kembali hasil pemikirannya. Kemudian ditanyakan kembali untuk mendapat persetujuan. Yang ketiga, dengan cara perkiraan manajer, yaitu kebutuhan sumber daya manusia diperkirakan manajer di puncak, kemudian diberikan ke manajer di bawahnya untuk ditanggapi
atau sebaliknya. Teknik yang hampir sama dengan ini disebut bottom up. Contohnya, manajer departemen pada suatu perusahaan membuat perkiraan kebutuhan pegawai pada masa depan berdasarkan analisis posisi baru jabatan yang ditinggalkan, kerja lembur, jam kerja temporer, part-time atau pekerjaan setengah waktu, dan perubahan-perubahan beban kerja oleh kepala departemen. Yang kedua, teknik analisis kecenderungan atau trend analisis, yaitu analisis yang dilakukan berdasarkan kecenderungan kebutuhan pada masa lalu yang dapat dilakukan melalui yang pertama ada ekstrapolasi, yaitu mengasumsikan tingkat perubahan pada masa lalu dengan masa yang akan datang. Contohnya, jika masa lalu rata-rata kebutuhan pegawai adalah 20 orang setiap bulan pada 2 tahun terakhir, maka untuk tahun depan dibutuhkan sebanyak 240 orang. Yang kedua yaitu indikasi, yaitu bahwa rasio antara jumlah pegawai dan jumlah penjualan atau produksi pada masa yang lalu sama dengan masa yang akan datang. Contohnya, pada tahun lalu memproduksi 10.000 unit barang, dibutuhkan tenaga kerja operasi 100 orang, sehingga rasio output dengan memproduksi adalah 1:100 bila diperkirakan tahun depan diproduksi menjadi 15.000 unit. Akibat adanya permintaan yang meningkat, maka dapat diperhitungkan bahwa kebutuhan tenaga yang harus dipersiapkan adalah sebesar 150 orang. Nah, teknik yang ketiga ada budget and planning analysis, yaitu dari jumlah budget yang disetujui di dalamnya juga tercermin jumlah kebutuhan pegawai yang pada umumnya dilakukan setiap departemen yang ada dalam perusahaan. Contoh teknik ini adalah menganalisis anggaran tim proyek menggunakan perkiraan kasar sebagai titik awal, digunakan sebagai dasar keputusan untuk melakukan proyek dan mengolah perkiraan itu menjadi spesifikasi rincian. Perencanaan suatu proyek terdiri dari menyusun lingkup pekerjaan, menyusun jadwal pekerjaan, memperkirakan biaya, penyiapan anggaran, pengendalian untuk memastikan bahwa kegiatan perencanaan yang lain. Nah, teknik yang keempat ada new venture analysis, yaitu menghitung jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan dengan membandingkannya dengan pembukaan usaha baru yang pernah dilakukan oleh perusahaan lain. Contohnya, terdapat 200 orang yang ingin bekerja di perhotelan, tetapi hotel itu hanya bisa menerima karyawan sebanyak 50 orang. Maka pihak perencana sumber daya manusia menganalisis tenaga kerja yang terampil dan memiliki pengalaman dalam perhotelan. Teknik yang kelima ada komputer analisis, yaitu suatu program perhitungan yang dilakukan oleh komputer melalui rumus matematika, rasio-rasio atau indikasi, dan eksplorasi secara bersama-sama. Contoh teknik ini adalah suatu perusahaan membuat program untuk membantu perencanaan sumber daya manusia dalam menganalisis perhitungan kebutuhan setiap departemen dalam menentukan staf yang bervariasi. Teknik yang terakhir ada teknik statistical analysis, yaitu metode analisis dengan memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi pada penyebab bergesernya tuntutan terhadap kebutuhan akan sumber daya manusia. Analisis statistik dikenal umum adalah regresi dan korelasi. Contohnya teknik ini adalah menganalisis menggunakan regresi logistis, ingin mengetahui apakah karyawan nyaman bekerja di perusahaan berdasarkan penilaian lokasi dan pendapatan. Dalam kasus ini hanya kemungkinan respon. Yang pertama ada karyawan itu, yang kedua karyawan nyaman, karyawan merasa nyaman, dan karyawan tidak merasa nyaman. Nah, pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana Anda akan melakukan sebuah analisis pekerjaan. Yang pertama ada persiapkan analisis pekerjaan.
yaitu mengidentifikasi pekerjaan, menentukan kebutuhan dan output yang diinginkan, menghabiskan upaya manusia, energi, dan uang tidak berguna sampai manajer sumber daya manusia itu tidak tahu mengapa data harus dikumpulkan dan apa yang harus dilakukan dengannya. Yang kedua ada penyusunan daftar pertanyaan, contohnya seperti alasan mengapa ingin bekerja di perusahaan ini, pengalaman pekerjaan dan visi misi untuk perusahaan. Yang kedua ada dengan cara pengumpulan data, yaitu dengan cara observasi, wawancara, kuesioner, kombinasi. Nah, yang ketiga yaitu penyempurnaan data, yaitu analisis memilah data yang berguna atau tidak dipakai, menyaring data yang relevan atau tidak relevan, kemudian mereview informasi yang terkumpul bersama dengan orang-orang yang bersangkutan dengan pekerjaan. Nah, pertanyaan kelima yaitu apakah menurut Anda semua perusahaan benar-benar dapat berhasil tanpa deskripsi pekerjaan yang terperinci? Menurut saya tidak, karena sebuah perusahaan memerlukan deskripsi pekerjaan yang terperinci agar perusahaan itu lebih teratur dan pengelolaan tanggung jawab akan terarah sehingga perusahaan akan berhasil. Dan jika perusahaan tanpa deskripsi yang terperinci, maka akan terjadi kebingungan dan bisa terjadi kesalahan dalam pekerjaan karyawan tersebut. Yang pertanyaan keenam, jelaskan secara singkat setiap langkah dalam proses rekrutmen dan seleksi. Langkah rekrutmen dan seleksi menurut Profesor Dr. Faisal Rifai, yang pertama yaitu melakukan perencanaan dan pelamaran pekerjaan untuk menetapkan tugas-tugas dari posisi untuk diisi. Yang kedua, membangun suatu pangkalan calon atau jabatan ini dengan merekrut calon-calon internal atau dari eksternal. Yang kedua yaitu meminta karyawan mengisi formulir lamaran dan melakukan wawancara penyaringan. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai teknik seleksi seperti tes, penyedia latar belakang, dan pengujian fisik untuk mengidentifikasi calon yang bersemangat. Yang keempat, mengirimkan kepada penyedia yang bertanggung jawab untuk jabatan itu. Yang kelima, meminta kepada calon untuk mengikuti satu atau lebih wawancara seleksi dengan penyedia dan pihak relevan lain. Untuk pertanyaan ketujuh, jenis pekerjaan apakah menurut Anda wawancara tidak terstruktur menjadi bentuk yang paling tepat? Menurut saya, semua pekerjaan bisa menggunakan wawancara tidak terstruktur. Karena wawancara tidak struktur adalah interview yang tidak memiliki arah pembicaraan dengan jelas biasanya. Biasanya wawancara ini dilakukan oleh orang yang sudah berpengalaman dalam interview. Biasanya bertanya tentang yang tidak pernah terpikirkan oleh pelamar pekerja. Contohnya bertanya tentang pengalaman bekerja, mungkin di perusahaan lain dia telah melakukan pekerjaan ini, atau tentang kehidupan pribadinya agar suatu saat tidak terganggu kepada pekerjaannya. Nah, untuk pertanyaan ke-8 dan terakhir, jelaskan mengapa penetapan kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan. Kebijakan kompensasi harus sejalan dengan strategi bisnis perusahaan karena agar terjadi keselarasan antara apa yang diingin dicapai oleh perusahaan dan iklim di perusahaan tersebut dengan strategi kompensasi yang akan diterapkan. Jangan sampai terjadi di mana misalnya kondisi industri perusahaan tersebut sedang menurun, namun diterapkan strategi kompensasi yang agresif di mana pemberian kompensasi karyawan di atas rata-rata pasar. Yang kedua, ada iklim perusahaan atau budaya perusahaan yang mengedepankan kerjasama tim dalam pencapaian tujuan organisasi, namun strategi kompensasi yang diterapkan lebih banyak menghargai pencapaian individu. Sekian jawaban dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun jawaban. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.